Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Berbahagia sekali pagi ini kita dapat bersekutu bersama, membaca dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Mungkin di antara kita, Opa Oma, Bapak Ibu, ada yang sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Mari kita tetap berpengharapan, tetap semangat membaca Alkitab bersama, sebab kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita dan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widarsi Huliselan, anggota PKLU GPIB Pamase Makassar. Sebelum kita membaca Alkitab bersama, mari berdiam sejenak. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami nikmati dan jalani, sehingga kami pun masih diberi kesempatan kembali untuk memperjuangkan hidup kami dan meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Terangilah hati kami dengan hikmat Roh Kudus, agar firman yang kami baca ini kami mengerti dan bersedia dalam diri kami dan bertumbuh dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini, Jumat tanggal 20 Agustus 2021, yang diberi judul Ketika Menderita Dikuatkan Roh. Dan ayat yang ditekankan di sini adalah ayat 24 sampai dengan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Penderitaan merupakan fakta kehidupan
dan menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia, khususnya orang percaya. Seperti halnya pandemi COVID-19, saat ini merupakan fakta hidup yang mendatangkan beragam kesusahan dan penderitaan. Bukan hanya virus saja yang menjadi ancaman mematikan bagi manusia, tetapi banyak dampak lain yang ditimbulkan, seperti ketakutan, kecemasan, masalah ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, sampai kepada ancaman kehidupan. Namun, penderitaan yang dialami manusia saat ini bukan hanya berasal dari pandemi COVID-19. Bencana alam bahkan adanya berbagai bentuk ancaman dan ketidakadilan juga kerap terjadi. Kenyataannya, orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi orang Kristen yang sejati harus mampu melewati semua penderitaan yang menghampirinya. Kita akan melewati cercaan, hinaan, cemoohan, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya sebagai konsekuensi logis mengiring Kristus. Sebab penderitaan melambangkan periode kehidupan gereja yang mengantar kepada kedewasaan iman. Akan semuanya ini, Rasul Paulus memberi penguatan kepada orang Kristen di Roma dan bagi kita sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di ayatnya yang ke-18. Jadi, penderitaan tidak dapat dihindari dan setiap orang harus siap menghadapinya. Bagi mereka yang mampu bertahan akan memperoleh upahnya sehubungan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Penulis kitab Ibrani menegaskan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Tuhan bagi orang percaya itu pasti. Jadi tetaplah kuat di dalam iman kepada Tuhan, selamat kuat dalam Tuhan. Demikian renungan Sabda Bina Umat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Tuntun pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau diajar untuk hidup jujur dan hidup benar, dan selalu menaruh pengharapan hanya kepadamu. Dan janganlah Tuhan padamkan harapan kami untuk terus merindukan Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat memancarkan terang-Mu. Kami sadar di usia tua ini terkadang kami berniat untuk menjauhi kehidupan kami yang tidak berkenan, namun kadang-kadang kami lalai mengikuti kata hati kami. Anugerahkan kami hikmat agar di dalam menjalani hidup ini kami tetap
fokus kepadamu dalam terang firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, lindungi dari segala sakit penyakit dan mara bahaya, sembuhkan dan pulihkan kami yang sedang sakit, berkati kami yang telah divaksin maupun yang belum, agar terhindar dari COVID-19. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga anggota PKLU GPIB dengan penuh sukacita. Kami rajin dan tekun membaca firman Tuhan dan mengikuti acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat Dewan PKLU. Kami mohon Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, berkat, sukacita menjalani PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Bapak Amin Ma'ruf, para menteri kabinet dan aparat pemerintahan dalam memimpin bangsa Indonesia. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian dan kerendahan hati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin bangsa Indonesia. Kekuatan, kesehatan yang terbaik sehingga dimampukan untuk memimpin bangsa Indonesia tercinta dan takut akan Tuhan. Inilah berkati saudara-saudara kekasih kami yang mengalami bencana alam, sakit penyakit, bentuk ancaman dan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka tetap percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu sajalah kami memperoleh kedamaian untuk mampu terus berjalan menghadapi badai kehidupan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, sempurnakanlah doa kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, kami menghimbau Opa Oma, Bapak Ibu untuk jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.